Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang, beratasnamakan Harliana Astri, Mulis Dawah, yaitu saya sendiri, dan Sigit Kurniawan. Di sini kami akan membahas dan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudulkan Etika Aktor Politik, yang akan membahas dan membawakan materi pertama, yaitu saya sendiri, Mulis Dawah, yang akan membahas akhlak politik kaum elit. Etika politik mempunyai tujuan kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan sikap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral. Kebijakan ini bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam berperilaku politik, yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik, serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif, dan berbagai tindakan yang tidak terpuji. Reformasi moral dan akhlak bangsa. Reformasi moral. Reformasi sebagai kegiatan pembangunan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat yang berarti kelompok manusia harus mengubah kehidupan masyarakat manusia, baik kehidupan lahirnya maupun kehidupan batinnya, secara simultan. Reformasi tidak hanya upaya melakukan perubahan kehidupan lahiran masyarakat, melainkan juga perubahan kehidupan batinnya masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik, sejahtera. Adalah keadaan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pokoknya lahirnya maupun kebutuhan pokok batinnya, masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pokoknya. Akhlak bangsa. Akhlak merupakan sikap manusia yang tertuju kepada diri sendiri, masyarakat, lingkungan, dan kepada Tuhan. Definisi ini, akhlak bangsa adalah setiap nilai yang berpengatur pola sikap dan tindak bangsa Indonesia di atas bumi ini, selaku direndahkan diri sendiri, masyarakat, dan terutama kepada Tuhan Sang Penciptanya. Etika politik elit yang diteladani. Kita harus menengok ke belakang untuk melihat budaya politik yang dibangun oleh para founders bangsa ini. Meskipun terjadi perbedaan pandang di antara mereka. Sebut saja perbedaan pandang antara Soekarno, Muhammad, Hatta ataupun Soekarno dengan Sultan Syahrir, Hatta dengan Hajri Soekarno, dengan M. Natsir Soekarno, dengan Tan Makala, dan perdebatan antara pendiri bangsa lainnya. Namun perdebatan tersebut sangat ideologis, cerdas, elegan, kental dengan visi keindonesiaan, dan lebih dari panutan, teladan, dan sikap kenegaraan yang dimiliki para
pendiri negara ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pemateri selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Herlina Asri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saat ini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh saudara Muhlis. Nah, materi yang akan saya bawakan pada saat ini yaitu tentang integritas elit politik. Nah, di dalam integritas elit politik, kualifikasi integritas semakin meruncing menuju penghabisan ketika bangsa ini dilanda multikrisis. Nah, bertaburnya kasus korupsi, macetnya proses legislasi, dan juga terpuruknya roda sosialitas kesejahteraan bagi rakyat adalah indikasi bangsa ini kehilangan integritas. Nah, setidaknya ada dua konsep yang ditawarkan di dalam paper ini guna mewujudkan integritas politik yang harus dipahami sebagai rujukan demi tercapainya haluan berbasis karakter bangsa atau nation character. Nah, yang pertama yaitu product knowledge atau pengetahuan tentang produk. Nah, konsep ini memberikan penjelasan bahwa integritas tidak dapat tumbuh hanya dengan alasan nasionalisme, namun lebih dari itu yakni memahami secara tunggal karakter keindonesiaan yang meliputi pemahaman terhadap historitas bangsa ini dibangun, visi dan misi yang jelas, serta penerapan dasar-dasar amandemen negara yang tertuang secara abstrak dalam Pancasila. Nah, keberagaman bangsa, budaya, ras, suku, serta agama adalah nilai penting yang harus dipahami untuk perwujudan kesatuan. Nah, yang kedua yaitu foundation knowledge atau pemaknaan terhadap latar belakang kebangsaan. Nah, asumsi dasarnya jelas, bangsa ini terbentang dari ribuan pulau, etnis, ras, suku, agama, dan banyak lagi keberagaman. Dari sekian banyak keberagaman yang menjadi nilai kumulatif adalah nihilnya kesejahteraan bagi rakyat. Dengan pemahaman dasar, ini tentu akan melahirkan sebuah pertanggungjawaban moral jika politisi yang mengemban sebuah amanat rakyat akan bekerja dengan integritas politiknya. Jika asumsi dasar ini tercapai, maka bangsa besar ini akan semakin besar dan maju secara rasional. Dengan demikian, nasionalisme tumbuh subur. Kedua konsep di atas adalah bagian kecil dari ide dasar membentuk nilai integritas bagi elitis. Nah, demikianlah materi yang telah kami bawakan pada saat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.